Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Temer, kelas A13, NEM 22811300620. Dosen pendamping Samud SHIMI. Saya akan memaparkan penjelasan mengenai perkembangan Islam yang ada di Indonesia, masuknya di Pulau Lombok. Perkembangan Islam yang ada di Indonesia, maksudnya di Pulau Lombok. Sejarah masuknya Islam di Lombok, wilayah Nusa Tenggara Barat, terdiri atas dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, Islam mulai masuk ke Lombok. Wilayah Bayan diduga sebagai pintu gerbang masuknya Islam pertama kali di Pulau Lombok. Akan tetapi, siapa yang membawanya cukup sulit dipastikan, sebab ada yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Lombok dibawa oleh Ghaus Abdul Razak dari Baghdad. Maksudnya Islam di Nusantara Islami di Lombok oleh Sunan Prapen dalam Babat Lombok. Dijelaskan bahwa Sunan Prapen mendapat perintah dari ayahnya Sunan Giri untuk memimpin ekspedisi ke Lombok dalam rangka mendakwah ajaran Islam. Perintah ini dilakukan setelah Sunan Giri berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit. Kedatangan Sunan Prapen di Lombok Utara diperkirakan sebelum tahun 1545. Proses Islamisasi di Lombok dilakukan dengan cara yang cukup mudah dan damai. Ajaran Islam kemudian mulai diterapkan oleh masyarakat secara bertahap, sesuai dengan kemampuan mereka. Bukti perkembangan Islam di Lombok dapat dilihat dari banyaknya peninggalan yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, antara lain berupa naskah-naskah lama yang ditulis dalam daun lontar, kulit kambing, atau bambu. Kitab yang konon dibawa oleh Sunan Prapen tersebut sekarang disimpan oleh pemangku adat Bayan, Raden Singaderia. Selain itu, pada mula Masjid Bayan Belik yang didirikan pada abad ke-17 peninggalan Islam diyakini sebagai masjid pertama yang berdiri di Pulau Lombok. Dari Bayan, Sunan Prapen melanjutkan perjalanan menuju Labuan Lombok, yang saat itu berdiri kerajaan-kerajaan masa kerajaan Islam di Lombok. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Lombok dibawa oleh Ghaus Abdul Razak al-Baghdad. Selain sebagai penyebar Islam, Ghaus Abdul Razak juga diyakini menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan di Lombok. Ghaus Abdul Razak menikah dengan seorang putri dari kerajaan Sasak yang melahirkan dua anak, yaitu Sayyid Zulkarnain atau dikenal Syekh Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki Dende Rabi'ah.
Sayyid Zulkarnain inilah yang mendirikan kerajaan Selaparang pada abad ke-16 sekaligus menjadi raja pertamanya dengan gelar Datuk Selaparang atau Sultan Rinjani. Oleh karena itu, dinasti Selaparang diklaim sebagai yang pertama kali menerima Islam di Lombok. Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Ringkasari. Pada masa Prabu Ringkasari, Sunan Prapen datang ke Selaparang, dan sejak saat itu Islam semakin merasuk dalam kehidupan masyarakat Lombok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.